Halo guys, kembali lagi bersama saya Daniel dan di sini ada beberapa teman-teman saya. Saya Martinus Renaldo. Saya Natasha Lucia Pratama. Saya Pravito. Kami di sini akan meneruskan perbincangan dari video teman kami yang isinya ada Angel, Lin dan Pascalis. Cek ya di YouTube-nya SMAK kami, yaitu SMAK Santo Yusuf Karampilang. Nah, di sini saya sudah bersama teman-teman saya nih. Kami bakal berbincang-bincang tentang di pandemi ini kan, apalagi kita mau melaksanakan kemerdekaan Indonesia nih. Ya. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri kan buat kita sebagai kaum muda, kaum milenial. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa merayakan kemerdekaan, tetapi di tengah-tengah pandemi seperti ini, apalagi ini merupakan pertama kali loh Indonesia sampai dibuat seperti ini, tempat ibadah ditutup, terus mal-mal ya walaupun mal-mal tetap ada yang dibuka ya, tapi cuma berapa. Nah, apa sih pendapat kalian di kemerdekaan ini, bagaimana cara kita untuk menghadapinya, apalagi untuk merayakan kemerdekaan ini di tengah-tengah pandemi? Mas Aldo dulu deh. Oke, dari saya. Namanya kan kemerdekaan ya, seperti pada zaman dulu kan. Orang-orang Indonesia itu bersatu supaya bisa mengusir penjajah hingga merdeka. Sama seperti kita, terutama di pandemi ini. Kita semua harus bisa bersatu. Ya apa caranya kita tuh bisa bersatu satu sama lain, bergotong royong untuk supaya pandemi ini segera selesai. Jangan ada egoisme, semuanya harus mau bekerja sama. Misalnya work from home, ya udah work from home, nggak usah keluar ngapain gitu. Itu menurut saya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Natasha ini Aku bagaimana? gak ngerti. Apa ya? Tambahin. Aku ngomong apa? Gak bisa dikat ya. Udah, lanjut ke Mas Tito deh. Kalau menurut saya ya, kita sebagai generasi bangsa ini kita itu harus bisa bersatu meskipun kita ada pandemi seperti ini ya. Kita itu tetap bersatu dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya social distancing, memakai masker dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya. Nah, kan menurut saudara Aldo dan saudara Rito ini kita harus bersatu nih. Nah, apa upaya kaum milenial untuk tetap mempertahankan kesatuan itu? Apalagi kan di saat posisi seperti ini kita seperti kayak misalnya diajak main gitu kan, wah kita lebih mementingkan di rumah nih daripada ikut kumpul sama teman-teman. Nah, teman-teman kan pasti di sisi lain pasti ada pikiran, egois lu, berubah kamu sekarang, nggak seperti dulu lagi. Nah, itu apa upaya kalian untuk tetap mempertahankan kesatuan itu di saat-saat pandemik seperti ini? Kalau misalnya di pandemi ini untuk mempertahankan kesatuan ya jelas kita tuh harus bisa bertoleransi kepada yang lain. Jangan semena-mena mementingkan diri sendiri. Aku harus ngumpul. Aku ada tugas untuk ngumpul. Jangan gitu. Kita juga harus mikir gimana caranya bisa melakukan suatu hal tapi tanpa harus merugikan orang lain. Apalagi sekarang kan kalau misalnya kita kena corona, kita nggak tahu siapa yang kena, ya kan? Tahu-tahu kena, tahu-tahu orang lain juga kena. Nah, lebih bahaya lagi. Lebih baik kita mengurungkan diri, niat kalau misalnya mau keluar itu jangan dulu. Kita pikirkan yang lain. Apalagi keluarga di rumah. Keluarga di rumah berusaha untuk sebisa mungkin menjaga kesehatan, kita malah egois keluar itu kan ya jangan gitu. Sama aja. Nah, ke Mbak Natasha ini, saya ada pertanyaan khusus nih kan Mbak. Kan Mbak ini seperti hitungannya saat pandemi ini seperti dikurung, untuk keluar sembarangan pun, bahkan di tempat-tempat ramai seperti biasanya kalau cang atau kumpul itu kan nggak masalah lah ya. Tapi di saat pandemi ini Mbak Natasha malah dilarang-larang untuk berkumpul di tempat yang ramai dan hanya diperbolehkan main di rumah temen yang hitungannya nggak banyak orang gitu.
apa upaya dan respon saudara Natasha? Karena aku masih dalam upaya penyembuhan, jadi ya harus mau nggak mau harus nurut kan. Soalnya karena aku dalam keadaan sakit dan orang sakit itu gampang terkena virus itu, jadi ya gimana ya? Ya udah harus konsisten gitu, harus di rumah. Karena yang dibilangi orang tua itu kan pasti ya yang terbaik buat aku gitu. Ya gitu. Bisa keluar berarti ya, harus Ya. di rumah aja gitu. Nah, kalau saudara Ento ini hitungannya aku juga masih bingung ini. Ini antara dibiarkan oleh kedua orang tuanya atau seperti Mbak Natasha yang seperti agak dikekang gitu. Ini kalau saya tergantung dari izin saya. Kalau kita keluar untuk bermain ataupun hal-hal yang nggak penting, itu saya nggak diizinkan keluar. Tapi kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, kerja kelompok ataupun apalah itu diperbolehkan keluar. Nah, kan kalau misalnya Anda ini jadi seorang pembohong nih misalnya, dengan bilang gini, "Ma, aku jadi panitia kemerdekaan. Nah, aku harus kumpul sama teman buat bahas ini itu buat persiapan kemerdekaan." Nah, bagaimana Mas Ento? Apakah Mas Ento harus bohong supaya bisa keluar atau Enggak lah. Kalau emang kita jadi panitia kemerdekaan, kita izin apa adanya. Kalau emang kita nggak jadi panitia kemerdekaan, mungkin kita juga bisa jujur apa adanya. Alasan kita jujur apa adanya, kalau nggak boleh ya keluar, nggak keluar. Kalau boleh keluar ya keluar. Nah, Mas Aldo ini yang di era pandemik ini malah semakin sibuk, bisa dibilang semakin sibuk tapi Iya. tetap santai lah ya. Apalagi Mas Aldo juga jadi bisa dikatakan sebagai panitia kemerdekaan untuk SMA kita nih. Ya. Mas Aldo, apa upaya Mas Aldo untuk membagi waktu antara tugas sekolah, terus tugas panitia dan kayak santai-santai bersama teman-teman kayak gini nih, bagaimana? Kalau untuk pembagian waktu ya terutama pasti sekolah dong. Masa iya kita ninggalin sekolah, nggak mungkin. Terus baru setelah kita fokus ke sekolah, lalu ketika kita ada waktu luang, baru kita lanjutkan untuk tugas, terutama untuk SMA kita ini, kepanitiaan ini. Kalau untuk kumpul-kumpul ya mungkin ada sesaat waktu, tapi nggak akan ketemu, biasanya cuma teleponan, cuma ngobrol aja gitu. Jadi Sip. kok aku guyu? Apa nak? Gak pas kalau. Ayo, kalau suara bukan mau kalau bandara yang dulu ya. Oh, Ya, maaf ya, kesimpulannya memang Mbak Natasha ini berusaha menghilangkan penyakitnya dari bawah. Makanya ada tangan guys. Aduh. Kayak dikat loh yo. Karena Terus mata ini. loh, kenapa harus dikat? Kan ini bisa biar kita nggak terlalu tegang juga. Nah, oke. Aduh. Oke, ya seperti itu. Setelah kita belajar sekolah online, terus habis itu ngerjain tugas, baru lanjut lagi ke kepanitiaan. Setelah kepanitiaan ya udah lanjutin yang lain. Kalau memang ada waktu kosong atau luang, bisa lah sekali-sekali main game bareng temen, kan nggak harus ketemuan gitu. Kalau memang mau ketemu ya setidaknya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Lagi pula kita kan sudah new normal, bukan lockdown lagi. Lalu kita kan Ayo, bener. nggak apa-apa. Maaf guys, itu iklan. Boleh beli apa? Hilang. Oke, nggak apa. Ada di belakang ternyata guys. Mohon maaf. Jadi kita kan sebagai udah milenial nih ya. Khususnya pemuda-pemuda di Surabaya ini kan banyak yang hitungannya nakal. Ya. Dibilang Nekat. ya nekat juga bisa. Bahkan di tengah-tengah PSBB situasi seperti ini mereka malah keluyuran kemana-mana, bahkan kafe-kafe itu saya lihat masih full, masih rame. Nah, terus apalagi ini mau ada HUT RI toh yang ke-75. Nah, kita sebagai kaum muda menyikapinya itu bagaimana? Di tengah-tengah kita harus merayakan kemerdekaan,
apakah kita harus tetap kumpul-kumpul atau ada cara lain untuk merayakan kemerdekaan tanpa kumpul-kumpul itu tadi? Untuk merayakan kemerdekaan ya Nggak harus namanya kumpul-kumpul. iya nggak harus kumpul-kumpul, dimulai dari diri sendiri aja. Bisa Nggak usah lihat mulai orang lain. aplikasi. Ya, Contohnya aplikasi bagaimana itu? contoh mengaplikasikannya namanya kemerdekaan. Kita sekarang kan lagi diserang namanya virus corona. Kita harus merdeka dari corona. Caranya gimana? Ya lihat diri sendiri. Kita itu sudah nggak ngikutin protokol kesehatan atau masih keluar-keluar gimana gitu. Kita mulai dari diri sendiri, nggak perlu orang lain terus ke kafe biarin kalau memang itu urusan mereka. Selama kita nggak ikut kontak dengan orang lain ya sudah gitu. Tapi kalau masih bisa diingatkan, misal teman kita yang memang nakal, lalu kita ingatkan. Nah, misalnya nih kan kita harusnya sebagai panutan kan ya. Ya. Apakah kita harus seperti apa upaya kita supaya orang-orang tersebut itu bisa patuh gitu terhadap protokol kesehatan, apalagi kita mau merayakan kemerdekaan ini pasti banyak banget yang bakal nakal, bakal kumpul-kumpul, bakal tidak mendengarkan, tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah. Itu kita seharusnya menyikapinya, terus kita harus bagaimana untuk supaya mereka itu mau nurut gitu loh. Mas Anton sepertinya berpikir keras ini. Dan terlalu berpikir keras, Ya, karena pendapat. juga lah, jangan diam-diam terus tertawa. Kita cukup mengingatkan saja. Kalau mereka nggak nurut ya dibiarkan saja. Yang penting tuh mereka itu harus mentaati protokol kesehatan. Kalau memang nggak mentaati, kalau mereka kena, ya jangan sampai menulari yang lainnya. Itu pendapat dari saya. Ya, apa yang harus menurut Mbak Natasha nih, apa yang harus kita lakukan supaya mereka tuh bisa mematuhi protokol kesehatan dan himbauan dari pemerintah itu tadi dalam rangka memperingati kemerdekaan? Kalau menurutku sama kayak Aldo sama Anto, pertama-tama harus diingetin kan, kalau emang nggak bisa diingetin dan ya mau gimana lagi toh, kalau semisal nanti dia juga kena, dia sendiri pasti juga bakal menyesal akan perbuatannya dia sendiri. Karena kita kan sudah berusaha buat mengingatkan kan, jadi ya itu. Nah, seperti yang Mas Aldo bilang nih, kita bukan harus merdeka melawan penjajah lagi. Ya. Untuk saat ini kita harus merdeka dari virus corona ini. Nah, kota kita ini daerah Sidoarjo, Surabaya kan mungkin untuk Sidoarjo nggak terlalu ya, tapi Surabaya yang dibilang zona hitam. Ya. Tapi walaupun dibilang zona hitam, tetap masyarakat Surabaya banyak yang kayak santai, tetap santai gitu. Apakah kita harus membuat peringatan keras jika kita sebagai pemerintah Surabaya nih? Ya. Apakah kita harus harus memberi peringatan keras untuk setiap orang-orang yang membuka kafe, warkop, dan kita harus melakukan razia tiap jam mungkin? Apakah kita harus seperti itu? Kalau untuk Apa ya? Apa? Apa ini? Jalan OPT. Gak mungkin lah PT kayak gini. Bebek. Maaf, guys. Kok ulang? Oke. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Ada motor lewat, mohon maaf ya. Sponsor guys, santai lah, jangan terlalu tegang. Kita di sini juga. Oh ya, untuk usaha pemerintah. Ya, Usaha misalnya pemerintah. kita sebagai pemerintah ya. Oh ya, kalau saya sebagai pemerintah ya, yang paling saya utamakan yang jelas adalah razia sih, razia penggunaan masker dan juga kalau bisa face shield ya kan, Ya. terutama masker dan juga hand sanitizer itu penting banget. Kalau untuk peringatan keras itu sebenarnya nggak perlu. Justru dengan kita memberikan peringatan keras, justru mereka memberontak. Iya. Semua itu ada dari kesadaran diri sendiri. Percuma pemerintah sudah nyediain apa segala macam, tapi kalau warganya ndablek ya ndablek aja gitu. Selama kita sudah
tetap berusaha, tapi tetap gimana caranya pemerintah itu supaya nggak sampai orang lain tuh pada kontak langsung, yaitu dengan masker itu dirazia, lalu juga diusahakan untuk selalu cuci tangan, ya gitu. Oh, oke. Lalu memakai masker ya, itu sebagai upaya untuk menghentikan bahkan memutuskan rantai Iya. COVID ini, penyebaran COVID ini. Kan saya mau tanya nih kepada kalian, ini ya puji Tuhan Kristen semua ya, tetapi ada Aja dulu, aja guna lah. nggak apa-apa. Natasha ini memang suka guyon guys, jadi santai aja ya. Jangan kaget kalau berteman sama Natasha ini kalian juga bakal tergila. Nggak apa-apa, guru juga biar terhibur. Nah, terkait dengan penutupan tempat ibadah, tetapi terkait dengan penutupan tempat ibadah, namun mal-mal masih dibuka. Nah, sedangkan kita ibadah kan masih bisa menggunakan masker, terus jarak juga bisa diatur, dan bahkan kita bisa setiap masuk itu pakai hand sanitizer atau menyiapkan cuci tangan. Nah, itu bagaimana pendapat Anda sebagai masyarakat Surabaya, Jawa Timur nih ya, khususnya Surabaya, terkait kebijakan pemerintah tersebut? Dimulai dari Mbak Natasha nih. Kalau aku sebenarnya nggak adil ya, nggak adil. Kenapa kok di mal-mal dibuka tapi ibadah nggak boleh? Cuma karena tempat ibadah itu masih kita bertemu tatap muka dengan cara internet, kenapa nggak pakai itu aja gitu? Nggak usah kontak-kontakan. Jadi lebih gimana ya? Lebih ulang dong, bukan lupa. Lebih lanjut, lebih apa? Lebih apa? Lebih konsisten dengan mengikuti protokol gitu, nggak langsung tatap-tatapan. Kalau mall itu juga kan yang buka kan nggak semua juga toh, Ya. cuma yang buat belanja kebutuhan. Cuma ya gitu, jangan terlalu keseringan buat keluar, buat ke mall. Cuma pas waktu saat dibutuhkan itu aja. Kalau menurutku ya. Pasti sendiri. Kalau saya ini melihat adanya dibukanya mall dan penutupan tempat ibadah ini sangat keliru. Kita dicobai seperti ini, menurut saya yang paling penting kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita harus membuka tempat ibadah, meskipun ya Dibatasi. kita ya dibatasi juga ya, kita pertemuan dengan langsung dengan orang iya, tapi kan kita juga menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu ini sangat keliru jika mal dibuka daripada tempat ibadah. Kalau masalah itu bagaimana? Pendapat Anda terkait kebijakan pemerintah? Kalau menurut saya ini semua tergantung kemanusiaan atau humanity. Dimana kan kalau misalnya kita ibadah, itu kan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang kan kita ibadah itu bisa di mana saja, nggak harus selalu di gereja gitu, Di tempat ibadah lah ya. atau di tempat ibadah lainnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk mal dibuka, kita kan keperluan kebutuhan pokok itu perlu gitu. Kalau ibadah kan kita bisa ibadah di rumah, nggak harus di tempat ibadah. Ya meskipun kesannya bakal beda, tapi kan ini soal kemanusiaan, kita juga perlu makan, kita juga perlu kebutuhan pokok gitu kan. Kalau misalnya tempat ibadah dibuka lalu mau ditutup, makan apa? Berarti kita harus tetap berpikir jernih dan terus memandang sisi positifnya Iya. ya dari setiap yang diambil dari pemerintah. Ya, Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Yang pertama, menurut sudut pandang pelajar nih, dari masa karantina, siapa sih yang dirugikan atas virus-virus ini? Dari virus yang hitungannya tuh kecil, hanya sekedar virus, tapi bisa melumpuhkan dunia. Ya, jadi kalau menurut saya COVID ini merugikan semua pihak, dari semua pihak manapun.
kita kerja itu apa, kita akan terkena penyakit, tapi kalau nggak kerja kita mau makan dari mana? Jadi kita itu merasa dirugikan oleh virus ini. Namun masyarakat sendiri pada waktu itu yang masih sedikit, mereka tidak taat, akhirnya ya seperti ini. Sama, yang dirugikan juga semua pihak. Tapi kalau semisal ingin COVID-19 ini segera berakhir, ya tetap ikutilah yang apa yang pemerintah bilang juga. So, di rumah kalau nggak penting, terus habis itu yang kerja ya kerja, terus kalau sudah kerja ya langsung pulang, nggak usah kemana-mana lagi. Terus yang buat siswa kalau semisal nggak ada kepentingan untuk keluar atau mau nongkrong atau apa, ya nggak usah dulu gitu loh, tetap di rumah, ya tahan diri terlebih dahulu. Toh kalau semua menaati peraturan ya pasti cepat selesai. Ya kalau misalnya untuk virus corona yang dirugikan ya jelas semua pihak pasti dirugikan, pemerintah apalagi sampai mengeluarkan biaya-biaya gitu kan untuk supaya warganya itu berusaha supaya nggak kena. Tapi lagi pula kembali lagi tadi kan Mas Daniel kan bilang kalau misalnya virus ini memang kecil, ya virus ini memang sebenarnya bisa dibilang hanya virus gitu, hanya penyakit. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini ya semua karena selain kelalaian manusia tapi juga faktor alam gitu loh. Jadi ada masa dimana kita juga harus berpikir, kita ada masanya untuk bersenang-senang, ada masanya bersyukur, ada masanya juga kita harus bertobat kembali pada Tuhan dan turut taat gitu. Jadi nggak selamanya membawa hal buruk, tapi juga ada dampak positif. Ya misalnya sekarang internet kan jadi semakin maju, mulai dari Zoom, lalu juga aplikasi lain yang mungkin bisa menunjang belajar. Jadi itu intinya kita belajar nggak harus dari sekolah, bahkan kita bekerja pun juga mencari uang nggak harus dari sekolah, jualan online bisa. Berarti dari virus ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil sisi positifnya ya. Tidak hanya negatifnya saja yang bisa merugikan kita semua sebagai masyarakat dan umat manusia. Nah, terkait dengan COVID ini, pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga dan kita udah hampir berapa bulan? 4 sampai 5 bulan ya. 4,5 bulan nih. Kita sudah belajar online, work from home, terus semua dilarang untuk bertemu secara langsung, kumpul-kumpul. Apalagi kita akan mendekati HUT RI yang 75 nih. Apakah pemerintah harus melakukan lockdown untuk supaya ini benar-benar terputus gitu? Apalagi atau mungkin kita harus pemerintah untuk merayakan kemerdekaan harus di lockdown sehari doang pada 17 Agustus itu atau bagaimana? Bisa kasih pendapat? Kalau menurut saya nih, kalau untuk sampai benar-benar memutus tali, pemerintah mau melakukan kayak gimana pun, mau melockdown sampai 1 tahun pun juga yang namanya virus, penyakit pasti akan tetap ada. Sudah ditemukan, meskipun sudah ada vaksinnya tetap akan menyebar, bermutasi atau mungkin hal lainnya. Sip. Iklan guys. Kalau misalnya virus ini kita hanya bisa mencegah. Apalagi kalau kita punya imunitas tubuh yang tinggi, ya virus hanya terkena kita tapi tidak sampai membuat kita sakit. Nah itu. Nah kalau untuk keterkaitan dengan HUT RI ya jelas kita itu harus bisa menghargai yang lain. Jangan semena-mena kalian HUT RI terus kalian hura-hura yang lainnya, nggak mikir orang di rumah atau mungkin orang yang mungkin sangat lemah imunitas tubuhnya kena bisa langsung meninggal dalam 1 hari, ya kasihan gitu kan yang lainnya juga. Ya, jadi kalau untuk HUT RI ini pemerintah cukup memoro-moro atau memberikan wacana gitu kan supaya kita tuh merayakan di rumah saja gitu. Lagian kan juga bisa lihat dari TV. Nah iya. Di TV pasti ada siaran-siaran atau berita-berita. Itu pasti nggak mungkin enggak. Nah, berarti kita setidaknya dalam merayakan ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan dengan kita hanya dari rumah ya, karena untuk memutuskan rantai persebaran virus ini memang dari diri sendiri gitu ya. Maksudnya Mas Angkul dan Mbak Natasha sama Mas Ito.
Kenapa Mas terdiam aja nih? Jangan terlalu serius Mas, kita bawa santai. Ya kan aja. mereka pendapat saja gitu. Eh, berat. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari teman kita juga. Menurut kalian gimana kita selain cuma diam-diam di rumah, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada selama di rumah itu tadi sebagai hal-hal yang bisa berguna bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh? Mulai dari mungkin Mas Enta nih. Enggak apa kan Ini kalau kita di rumah, kita itu harus bisa bagi waktu dimana kita bersih-bersih rumah, sekolah maupun beraktivitas yang lainnya. Jangan lupa juga kita di sini olahraga kecil-kecil di rumah, paling enggak minimal lari kecil maupun push up, sit up, apapun lah itu. Jadi janganlah kita itu di rumah cuma makan, minum, tidur. ya mungkin kaum rebahan nih ya, mungkin itu kebiasaan kaum rebahan. Sindir. Ya, nggak apa-apa lah kita biar. Karena saya juga kaum rebahan. Ya, semua. Semua ini semua kaum rebahan. Ya, Mbak Natasha nih. Kalau menurutku adanya ini COVID-19 positifnya itu kita lebih ada waktu bersama keluarga. Ya walaupun memang sedikit tercekam oleh keadaan ini ya, tapi kan juga ada sisi positifnya ini tadi. Jadi semua ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, kayak wah gara-gara ini aku nggak bisa kesini, nggak bisa ke situ. Tapi harus lihat juga sisi positifnya gitu. Kita bisa kumpul sama keluarga, juga kita bisa lebih rajin kan, lebih ngerti yang buat perempuan lebih ngerti masak-masak, lihat di TikTok gitu kan. Anjay, masak. Masak. Mbak Natasha ini belajar masak ya, lagi proses atau bagaimana kalau membahas ke situ? Ya Pengalaman pribadi ya sepertinya ya. Masak air. enggak lah. Terus walaupun kita belajarnya tetap dari internet, setidaknya kita kan masih tetap bisa belajar, masih bisa tetap mencari ilmu. Ya seperti kata pepatah, ilmu itu ada di mana aja. Bener gak sih? Bener gak sih? Gak ada. Ya itu. Gak ada ya? Itu lah. Bu Anis nakal. Oke. Contoh. Oh iya, kalau saya ya diambil positifnya saja kalau di rumah. Yang bisa kita lakukan, yang biasa Mas Aldo lakukan nih selama ini. Kalau Selain saya makan, nih. tidur itu tadi. Kalau saya itu jadi mendapat inspirasi untuk cara belajar baru. Kalau cara belajar kan biasanya kita kan cuma dengerin guru di depan, Iya. kita pelongo kan. Terus habis itu ternyata nggak paham. Nah, kalau di rumah kita tuh bisa belajar lebih, materi lebih, bahkan kita bisa belajar hal lain, nggak cuma pelajaran di sekolah. Selain kita belajar itu, kita juga bisa belajar hal lain, terutama kayak misalnya saya kan lagi fokus di bidang videografi gitu kan, bisa belajar di rumah lebih sering belajar. Terus juga selain itu kita juga bisa, kalau kita produktif, benar-benar produktif, kita bisa melakukan jual online atau istilahnya jual beli online gitu kan, juga lumayan produktif gitu, lumayan penghasilannya juga. Terus juga selain itu juga cara belajar kita juga semakin keren gitu, bisa lewat internet ya, bisa belajar setiap saat, gak harus nunggu guru datang terus harus belajar, gak harus gitu, kita bisa guru nggak ada pun kita juga bisa tetap belajar. Tapi belajar yang lain ya gitu. Iya. Yang positif. Ya. Oke. Sebagai penutup nih, apa pesan dan doa dari mas-mas dan mbak-mbak ini Mbak, untuk saudara kita, keluarga besar SMK Santo Yusuf Surabaya dalam memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75 ini. Mulai dari Mas Aldo dulu ya. Apa pesan dan doa ya. Pesan semoga ya berharap kalian semua itu tetap mengikuti protokol kesehatan di rumah, kalau mau keluar menggunakan masker, dan kalau keluar itu hal penting saja, nggak usah mau nyangkruk mau cang terus keluar, jangan. Untuk doanya ya semoga kalian selalu diberikan kesehatan, terhindar dari corona.
Loh, kan Mas Nito menghargai yang baik. Oh iya. Oh. Gak usah mau Aku sih, Tak. Ya, Mas Nito dulu. Pesan Dan doa. dan doa. Pesannya Bukan pesan buat pacar ya. Aduh. Iya. Aduh. Aduh. Sensor. Siap. Siap. pesannya tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sebisa mungkin jangan sampai keluar. Doanya semoga kita semua dijauhkan dari virus corona ini, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, siapapun juga diberikan kesehatan yang panjang daripada aturan. Amin. Ayo Mbak Natasha. Kalau pesanku sih buat kemerdekaannya itu nggak usah keluar ya, juga ikuti protokol kesehatan juga. Dan kalau ingin merayakan kemerdekaan ini yang ke-75, nggak usah, jangan mentang-mentang libur tanggal merah gitu harus keluar, enggak. Jadi bisa nonton berita lah, nambah-nambah ilmu juga toh. Terus habis itu, dan juga buat doanya tetap semoga Indonesia dan seluruh dunia, bukan Indonesia aja, Amin. harus kembali normal lagi dan terhindar dari COVID-19. Cukup sekian ya teman-teman dari kami. Iya. Mohon maaf bila banyak banget kekurangan ataupun salah-salah atau iklan-iklan atau sensor-sensor yang terjadi di proses penyuntingan video kami. Tunggu episode terakhir, episode terakhir, episode selanjutnya. Masih banyak. Masih banyak ya. So, tetap setia terus tunggu penampilan kami di YouTube SMAK Santo Yusuf Surabaya. Dadah. Terima kasih. Dah. Apa nama?